Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anggrini Triputri dengan NIM 200611020668 dari kelas 4B2 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi dari mata kuliah Perilaku Konsumen dengan dosen pengampu Dr. Imelda Welin Juliana Ogi, SE MM. Tujuan dari pembuatan video ini dibuat untuk memenuhi tugas penilaian akhir semester mata kuliah perilaku konsumen, serta memberikan sedikit informasi tentang memilih dan menggunakan produk yang berkaitan dengan pembelian dan juga penggunaan. Materi yang akan saya bawakan adalah materi yang berasal dari kelompok 1 dengan submateri. Yang pertama adalah memilih dan menggunakan produk yang berkaitan dengan pembelian, penggunaan, dan disposal. Yang kedua yaitu efek situasional pada perilaku konsumen, pengalaman belanja, serta kepuasan pasca pembelian. Pengertian dari perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Proses keputusan pembelian terdiri dari 5 proses, yaitu yang pertama pengenalan kebutuhan, yang kedua pencarian informasi, yang ketiga evaluasi alternatif, yang keempat keputusan pembelian, dan yang kelima perilaku pasca pembelian. Pengenalan kebutuhan merupakan proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali adanya masalah atau kebutuhan. Konsumen akan membeli suatu produk sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Tanpa adanya pengenalan masalah yang muncul, konsumen tidak dapat menentukan produk yang akan dibeli. Selanjutnya, contoh pengenalan kebutuhan. Contoh pengenalan kebutuhan adalah smartphone, karena kebutuhan akan alat komunikasi yang berfungsi sebagai multifungsi, selain sebagai untuk alat komunikasi itu sendiri, tetapi ada kebutuhan untuk mendengarkan musik, sebagai alat dokumentasi, sebagai alat membantu pekerjaan, dan juga sebagai alat entertainment. Pencarian informasi. Yang pertama ada sumber pribadi terdiri dari keluarga, teman, tetangga, kenalan, dan sebagainya. Yang kedua ada sumber komersial yang terdiri dari iklan, wiraniaga, penyalur, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah sumber publik yang terdiri dari media massa, internet, dan sebagainya. Evaluasi alternatif. Sebagai contoh yaitu smartphone dengan faktor yang pertama yaitu merek, yang kedua kualitas, yang ketiga harga, dan terakhir tempat. Dari informasi yang sudah didapat mengenai smartphone, konsumen mendapatkan 4 pilihan smartphone yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Membandingkan keunggulan-keunggulan dari setiap produk, salah satunya perihal budget yang menjadi salah satu pertimbangan penting. Konsumen dapat menggunakan pembobotan dari masing-masing keunggulan produk sehingga diperoleh produk yang maksimal, yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Keputusan pembelian. Setelah konsumen mengevaluasi beberapa alternatif strategis yang ada, konsumen akan membuat keputusan pembelian. Dalam suatu kasus pembelian, konsumen bisa mengambil beberapa sub-keputusan. Keputusan membeli meliputi keputusan konsumen mengenai apa yang dibeli, keputusan membeli atau tidak, waktu pembelian, tempat pembelian, dan bagaimana cara pembayaran. Perilaku pasca pembelian. Setelah membeli produk tersebut, konsumen akan melakukan evaluasi apakah produk tersebut sesuai dengan harapannya. Pada fase ini, konsumen akan memberikan respon atau feedback atas produk yang telah dibeli. Apakah konsumen sangat puas atas produk pilihannya? Faktor pertimbangan konsumen dalam memilih produk. Yang pertama ada faktor kebutuhan, yang kedua ada faktor lingkungan, dan yang ketiga ada faktor kualitas produk, yang keempat ada faktor harga, dan yang terakhir adalah faktor promosi. Banyaknya pilihan produk untuk memenuhi kebutuhan hidup memicu timbulnya pola konsumen dalam mencari, menilai, memilih, dan menentukan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan, tanpa mengesampingkan faktor harga dan kualitas produknya. Pola konsumen dalam memilih dan menentukan produk inilah yang kemudian disebut sebagai perilaku konsumen. Pengaruh situasional atau situational influence. Keadaan sementara yang terjadi dalam suatu lingkungan pada suatu waktu dan tempat tertentu yang terbagi atas 3 jenis yaitu situasi pembelian, situasi komunikasi, dan situasi pemakaian.
Klasifikasi situasional. Yang pertama ada suasana hati konsumen dan atau kondisi sementara saat pembelian. Suasana hati yang positif mendorong pembelian impulsif. Harus diperhatikan kondisi sementara konsumen seperti lelah, gembira, marah, kecewa, dan akan mempengaruhi keputusan yang akan dipilih konsumen. Dan yang kedua adalah situasi hari-hari tertentu atau hari-hari besar. Situasi ini adalah perilaku yang sering berhubungan yang mempunyai arti simbolik dan dilakukan untuk merespon peristiwa-peristiwa sosial. Contoh, konsumen yang beragama Kristen akan banyak yang membeli peralatan Natal pada saat akan merayakan hari Natal. Pengaruh variabel situasi pada perilaku konsumen. Yang pertama ada communication situation atau situasi komunikasi, yaitu suatu kondisi atau setting ketika seorang konsumen sedang terterpa informasi suatu produk, jasa, atau merek. Bila konsumen sedang membutuhkan produk, maka dia akan berada dalam situasi yang kondusif untuk menerima informasi itu dan membentuk persepsi yang penting tentang produk. Apabila seorang baru saja mengetahui bahwa dia gagal dalam ujiannya, dia tidak akan memperhatikan komunikasi pemasaran yang sedang berlangsung. Yang kedua adalah purchase situation atau situasi pembelian, yaitu suatu situasi yang dihadapi ketika akan melakukan pembelian. Misal, bila seorang berbelanja sendiri, dia tidak akan melakukan banyak pencarian informasi seperti apabila dia pergi dengan teman-temannya ataupun keluarganya. Yang ketiga ada consumption situation atau situasi konsumsi atau penggunaan, yaitu suatu situasi di mana seorang konsumen menggunakan merek tertentu. Misal pada waktu orang ingin menjamu tamu yang penting bagi dia tidak akan memakai alat-alat makan yang biasa dia pakai, tetapi akan membutuhkan peralatan makan yang lebih bagus. Dan yang terakhir ada situasi pergantian produk, yaitu keputusan untuk membuang bungkus produk sebelum dan sesudah konsumsi, dan keputusan untuk menyingkirkan produk yang sudah tidak dipakai lagi. Penilaian kepuasan dan ketidakpuasan terbagi menjadi 3. Yang pertama diskonfirmasi positif, yaitu di mana kinerja atau hasil yang diperoleh lebih baik daripada yang diharapkan. Yang kedua ada konfirmasi sederhana, yaitu di mana kinerjanya sama dengan yang diharapkan. Dan yang terakhir diskonfirmasi negatif, yaitu kinerja yang didapatkan lebih buruk dari apa yang diharapkan. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga dapat menambah wawasan tentang memilih dan menggunakan produk. Terima kasih.